Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga Tuhan berkenan menganugerahkan damai sejahtera kepada kita semua. Bacaan Wahyu tadi dari kitab Wahyu tadi, bacaan pertama mirip-mirip dengan cerita horor. Dituturkan seorang wanita melahirkan seorang anak, dan anak itu berada dalam ancaman seekor naga yang siap memangsanya. Tetapi karena anak itu begitu dilahirkan lalu diungsikan dan diselamatkan, naga itu tentu jadinya marah sehingga ekornya menyapu bintang di langit berjatuhan. Naga itu adalah iblis atau setan yang merasuk antara lain Herodes. Kita ingat dengan baik kisah kelahiran Yesus. Belum bugar tubuh Maria setelah melahirkan harus mengungsi ke Mesir mengamankan Yesus, karena sudah dalam hitungan Yesus termasuk anak yang akan dibunuh agar tidak ada raja tandingan gelap. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama tadi menggambarkan hari raya Maria diangkat ke surga. Maria yang telah melahirkan Kristus bagi umat manusia diselamatkan oleh Allah di tempat yang kudus, ialah surga. Pada tanggal 1 November tahun 2012 pada tanggal Paus Pius ke-12 mengumumkan dogma bahwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga melalui dokumen Munificentissimus Deus. Dalam dokumen itu disebutkan, setelah menyelesaikan hidupnya di dunia, Maria tidak mengalami kebangkitan badan seperti yang dialami oleh Yesus, melainkan dia diangkat jiwa raganya ke surga. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus, perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, ada kebangkitan badan dan kehidupan kekal di surga. Gereja mengajarkan bahwa Maria diangkat ke surga karena ia Bunda Allah yang tidak bernoda dan dipilih untuk menerima kemuliaan surgawi. Maka yang kedua, hari raya ini menunjukkan betapa gereja sangat memuliakan dan menghormati Bunda Maria. Ibu bapak, saudari-saudara, para suster, para bruder, dan adik-adik yang dicintai Tuhan. Yesus naik ke surga waktu
Pentakosta, waktu ia naik ke surga 10 hari sebelum Pentakosta, atau 40 hari, hari ke-40 sesudah ia bangkit dari kubur, yang naik ke surga diiringi para malaikat dengan sorak-sorai. Maka ketika tiba saatnya, Yesus sendiri mengangkat bundanya tanpa perawan Maria ke surga, diiringi dengan sorak-sorai para malaikat. Hal ini mudah kita pahami dari pengalaman sehari-hari, meskipun tidak persis sama. Seorang anak yang berbakti berusaha menyenangkan orang tuanya, dan ketika ia menerima gaji pertama diberikan pada ibu atau bapaknya kalau ibu sudah tiada, sebagai bentuk terima kasih yang tertinggi dalam hidupnya ketika ia telah berhasil menerima hasil jerih payahnya, buah dari jerih payahnya. Maka dengan mudah kita juga memaklumi bahwa Yesus yang telah mengalami kemuliaan surgawi menginginkan juga bundanya, perawan Maria, menikmati hal yang sama. Dan ini Bunda Maria dari surga menatap kita dan tetap mendampingi kita putra-putri gereja. Sebab sekali Yesus menyerahkan Maria kepada kita, tak ada satu peristiwa pun yang dapat membatalkan hal tersebut. Sebelum Yesus wafat, sudah nafas 1-2, dia berkata, "Lihat, ini ibumu." Tidak puas hanya berkata begitu, Yesus juga berkata kepada Maria, "Ini anakmu." Maka kita berbesar hati, karena selain kemurahan Tuhan, Bunda Maria yang telah mengalami kemuliaan surgawi juga mendoakan kita. Saya sering menganjurkan dan juga melakukan saat mendampingi orang dalam sakratul maut, saat-saat ia akan meninggal, melantunkan doa Salam Maria. Betapa indah doa itu. Pada bagian keduanya, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati, agar waktu mati kita juga diiringi disambut dengan sorak-sorai oleh para malaikat, dan pada waktunya diiringi ke surga. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya kepada kita.